welcome to my YouTube channel sama aku Dewi Nur Hidayah. Yuhu! Bagi kalian sama anak Jambi, yuk ngebacot. Nah, untuk video kali ini aku mau upload sekitar video tentang provinsi aku atau kota aku atau negeri aku, yaitu negeri Jambi. Tapi alangkah baiknya kalian tekan dulu lonceng subscribe dan lonceng notifikasinya jangan lupa diaktifin. Tekan subscribe-nya, tekan like-nya, terus komen kalau kalian suka. Nah, kalian tahu nggak sih Jambi? Jambi itu termasuk di Pulau Sumatera di peta Indonesia. Jambi ini terletak di pesisir timur Indonesia di bagian tengah Pulau Sumatera. Moto Provinsi Jambi ini adalah Sepucuk Jambi 9 Lurah. Nah, hari jadi Provinsi Jambi itu tanggal 25 Juni 1958. Udah berapa tahun nih? Ya udah lama deh. A few moments later. Ada beberapa cerita asal-usul nama Jambi, yaitu yang pertama, nama Jambi itu muncul sejak daerah yang berada di pinggiran Sungai Batanghari. Ini dikendalikan oleh seorang ratu yang bernama Putri Selaras Pinangmasa. Gak asing dong dengan Putri Pinangmasa kalau di Jambi. Yaitu semasa keterikatan dengan kerajaan Majapahit. Nah, yang kedua juga ada kemungkinan besar saat Tanah Pilih dijadikan tapak pembangunan kerajaan baru. Pohon pinang banyak tumbuhan di aliran Sungai Batanghari. 2000 years later. Sehingga nama itu dipilih oleh orang kaya hitam. Makanya ada menutup kemungkinan pasti banyak dari kalian kalau yang dari Jambi banyak tuh kalau ada apa-apa yang cewek namanya Putri Pinangmasa, yang cowok orang kaya hitam. Kayak aku dulu waktu kemah juga gitu, nama apa namanya, nama ceweknya itu Putri Pinangmasa, yang cowoknya orang kaya hitam. Pasti gitu, kebanyakan sih gitu, dia mengangkat dari Jambi ini. Nah, kata Jambi ini sebelum ditemukan oleh orang kayu hitam atau sebelum disebut Tanah Pilih bernama Kampung Jam, yang berdekatan dengan Kampung Teladan yang diperkirakan sekarang ada di Buluran Kenali sekarang. Dari kata jam inilah disebut Jambi. Jadi kata Jambi itu berasal dari jam doang. Menurut teks Hikayat Negeri Jambi, kata Jambi berasal dari perintah seorang raja yang bernama Tun Telanai untuk menggali kanal dari kota kerajaan hingga ke laut, dan tugas ini harus diselesaikan dalam tempo 1 jam doang. Kata jam ini yang kemudian menjadi asal kata Jambi, guys. Jadi kata-kata Jambi ini cuma dari kata jam ternyata. Dan aku sekarang mau bahas keunikan Jambi. Bagi kalian, payo jalan-jalan ke Jambi, kita lihat Jambi itu ada apa baik sih. Nah, jadi aku ceritain nih sedikit aja keunikan-keunikan yang ada di Jambi. Walaupun menurut orang nggak unik sih, tapi ini termasuk unik loh guys. Menurut aku sih. Ya. 1. Keunikan Jambi. Jambi adalah kota sekaligus ibu kota. Jadi Jambi itu kota, tapi ibu kotanya juga Jambi. Jadi provinsi Jambi, ibu kota Jambi. Gitu. Kata Jambi berasal dari bahasa Jawa ternyata kalau di sini. Namanya Jambe, yang berarti pinang. Konon berasal dari sejarah Raja Datuk Paduka Berhalo dengan permaisuri Putri Selaras Pinangmasa. Ketiga, kota Jambi dulu awalnya bernama Tanah Pilih. Menurut legenda didirikan oleh orang kayu hitam, anak dari Datuk Paduka Berhalo. Awalnya orang kayu hitam diberi sepasang angsa serta perahu kajang lako untuk mengarungi Sungai Batanghari ke arah hilir demi mencari tempat untuk mendirikan kerajaan baru. Setelah beberapa hari mengalir di Sungai Batanghari, kedua angsa naik ke darat. Disitulah ditemukan juga senapan dan gong. Tempat itu akhirnya dinamakan Tanah Pilih. Guys, gimana? Menurut kalian unik nggak? Menurut aku sih unik.
Aku juga termasuk orang Jambi tapi baru tahu loh guys. Karena di pelajaran sekolah nggak ada ini nih, kalau kita nggak mau baca tuh pasti kalian nggak tahu gitu. Kucing aku mau masuk tapi gordennya nggak bisa. Oke. Yang keempat, kota Jambi dialiri oleh Sungai Batanghari. Pasti nggak asing dong dengan Sungai Batanghari. Bahkan ada lagunya juga, Sungai Batanghari. Sungai terpanjang di Pulau Sumatera yang panjangnya sekitar 800 km. Mengalir dari Sumatera Barat dan bermuara di Selat Berhala. Di samping itu, nama Batanghari juga diabadikan menjadi nama kabupaten di sebelah barat kota Jambi. Siapa nih yang tinggal di Kabupaten Batanghari? Deket sih sama aku. Aku kabupatennya Muara Jambi. Yang kelima, Masjid Al-Falah. Masjid terbesar di kota Jambi yang dijuluki sebagai Masjid 1000 Tiang. Padahal kalau dihitung itu tuh jumlah tiangnya hanya 256 tiang. Nah ini nih di kota, di posisinya tuh di kota di dekat Pasar Angsoduo. Di dekat Pasar Angsoduo. Kalian itu banyak ya wisatawan yang datang ke situ cuma mau ngitung, kadang iseng-iseng mau ngitung gitu kan. Karena kami emang julukinya Masjid 1000 Tiang, soalnya dia tuh nggak ada pinggirannya, cuma tiang nggak ada dinding gitu. Ngeblak aja udah, ngeblak aja emang udahan. Nah yang keenam, Many months later. 6 itu plat nomor kendaraan. Ini yang bikin aku kok ini ya gitu. Kalian tahu nggak sih plat kendaraan dari Provinsi Jambi itu apa? BH guys, BH. Plat nomor kendaraan tuh BH, kodenya tuh BH, itu dari Jambi. Kalau kalian lihat nih mobil atau motor yang berkeliaran terus awalnya tuh BH 0000 ini gitu, itu dari Jambi guys, itu dari Jambi. Akronimnya dari banyak hutan atau batanghari. Jadi BH itu dari banyak hutan atau batanghari. BH singkatan BH itu banyak hutan atau batanghari. Banyak hutan, dulu tuh emang Jambi hutan gitu. Sampai sekarang juga masih banyak hutan gitu. Yang ketujuh, di Muara Sebo Kabupaten Muara Jambi, sekitar 1 jam dari kota Jambi, terdapat kompleks candi Buddha terbesar di dunia, namanya Candi Muara Jambi, yang luasnya sekitar 260 hektar. Iya, nanti aku kasih fotonya di sini, ting gitu ya. Nah itu tuh salah satu peninggalan Buddha yang sekarang sampai sekarang masih dijaga. Dan kemarin aku terakhir ke sana tuh diperbaharui, udah bagus. Nah bagi kalian yang pengen ke Jambi, jadi harus ke situ, jangan dilewatkan, harus ke situ. Pokoknya itu tuh keren menurut aku, dan itu tuh masih terurus. Dia tuh candi ya, menurut aku candi sih gitu, tapi candinya nggak kayak Candi Moro, nggak kayak candi Borobudur, candi Prambanan gitu, enggak. Dia tuh peninggalan sudah terbongkah-bongkah gitu, tapi sampai sekarang masih terawat karena itu peninggalan sejarah. Itu dijadikan tempat wisata dan itu masuknya nggak mahal sih, sekitar 5-10 ribu per orang aja gitu. Kalau nggak salah sih, kalau belum naik ya. Gitu guys. Jadi kalian wajib banget kalau jalan-jalan ke Jambi, wajib harus ke Candi Muaro Jambi. Oke? Nah, yang ke-8 itu gunung tertinggi di Sumatera terdapat di Gunung Kerinci Jambi yang tingginya sekitar 3.805 di atas permukaan laut. Jadi gunung tertinggi di Sumatera itu berada di Provinsi Jambi guys, tapi di Kabupaten Kerinci. Jadi dari tempat aku tuh sekitar 7 atau 6 jam perjalanan kalau mau ke Kerinci. Aku juga belum pernah ke Kerinci sih, karena belum ada biaya, belum ada waktu juga gitu guys. Kalau pakai motor itu sekitar 7 jam lah, tapi kalau pakai mobil bisa lebih, bisa, karena kan mobil susah ya nyalip-nyalipnya. Kalau motor mah
aja gitu. Nah, yang ke-9 itu di belahan hutan Taman Nasional 30 dan Taman Nasional Bukit 12 tinggal komunitas suku anak dalam, golongan suku Melayu tua yang mengasingkan diri dari kehidupan modern dan memilih hidup sangat sederhana dan menyatu dengan alam. Nah, di Jambi itu juga ada namanya suku anak dalam. Suku anak dalam tuh ya suku yang dulu dikenal dengan orang yang pakaian nggak ada pakaian gitu. Disebutnya di Jambi ini suku anak dalam. Jadi dia tuh masih berpindah-pindah gitu. Dia mengasingkan dari keramaian. Dia masih di dalam hutan gitu. Dia masih berburu, cara makannya berburu, tapi sekarang tuh udah mulai keluar anak suku dalamnya, sering-sering di jalan minta gitu, karena mereka juga nggak tahu kan cara kerja tuh kayak gimana. Jadi mereka cuma kadang di pom bensin atau SPBU itu mereka minta uang dari kami yang ngisi bensin gitu. Nah itu menjadi suku di Jambi yang dilindungin. Maksud bukan dilindungin sih, menjadi suku yang di poin pentingkan gitu. Jadi kadang mahasiswa itu emang belusukan ke hutan-hutan itu untuk berinteraksi, untuk mengasih arahan. Mereka kan juga nggak punya agama ya, jadi harus sosialisasi terus gitu, dan mengajarkan anak-anaknya untuk bisa membaca, menulis gitu guys, menggambar. Jadi mereka udah ada perkembangan, kalau sekarang udah ada perkembangan, udah pakai baju biasa kayak kita kalau dulu. Tapi kadang masih ada juga yang cuma pakai kain doang gitu kan. Namanya juga susah kalau harus tep bagus gitu. Nah, itu tuh ada beberapa keunikan yang ada di Jambi. Dan menurut aku sih itu emang unik. Apalagi yang pelat motor, itu tuh cuma BH doang. BH itu singkatan dari banyak hutan atau matahari guys. Jadi bagi kalian yang mau main ke Jambi itu boleh, ini ada beberapa tempat wisata. Dan ada juga yang perlu kalian tahu, kalian mungkin gabut gitu kan ke Jambi, kalian harus mampir ke Masjid Al-Falah biar ada kerjaan ngitung tiang gitu kan. Buktiin tiangnya berapa sih gitu. Karena kami menyebutnya Masjid 1000 tiang. Soalnya emang nggak ada, emang banyak gitu tapi nggak ada 1000 gitu kan. Terus kalian wajib juga kalau ke Jambi tuh harus main-main ke Candi Muaro Jambi. Wajib banget guys, itu wajib banget sih. Kalian biar tahu ke peninggalan kerajaan Buddha tuh kayak gimana gitu guys. Nanti aku kasih deh gambarnya dikit gitu. Mungkin itu dulu ya guys video dari aku. Sekian dan terima kasih. Dadah. Jangan bosan-bosan ketemu aku. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu. Oke, dadah.